Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufani Maturahmah, mahasiswi semester 2 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Engin Zainal Mutakin MUD. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Ilmu Sosial Model Fenomenologi dan Hermeneutika. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Hermeneutika Volume 7 nomor 1 Mei 2021. Halamannya ada 13 halaman. Tahun terbitnya tahun 2021. Kemudian penulisnya ada Muhammad Muslih, Abdul Rahman, Yusuf Al-Mananu, dan Muhammad Abdul Aziz. Serta reviewer saya sendiri, Aufani Maturahmah. Tanggal reviewnya 5 Juli 2021. Dalam jurnal ini, pada bagian abstrak menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian pada bagian pendahuluan, berisikan awal kemunculan paradigma positivisme serta munculnya fenomenologi dan hermeneutika sebagai sikap terhadap metodologi positivisme. Kemudian ada pula beberapa akibat apabila metodologi ilmu-ilmu alam diterapkan pada ilmu-ilmu sosial, yaitu yang pertama, beberapa prosedur yang diterapkan dalam ilmu-ilmu alam dapat berlangsung diterapkan pada ilmu-ilmu sosial. Gejala-gejala subjektivitas manusia, kepentingan, maupun kehendak tidak menganggap objek observasi, yaitu tindakan sosial. Kemudian yang kedua, hasil riset ilmu sosial yang didapat kemudian dirumuskan menjadi hukum-hukum seperti yang terdapat dalam ilmu alam. Dan yang ketiga, adanya pengharusan bagi ilmu-ilmu sosial untuk bersifat teknis, yaitu menyediakan sebuah pengetahuan yang bersifat instrumen murni atau instrumental murni, yang mana pengetahuan tersebut harus dapat digunakan untuk keperluan apa saja, sehingga tidak bersifat etis dan tidak pula terkait pada dimensi politis. Dan pada akhirnya, ilmu-ilmu sosial memiliki kesamaan dengan ilmu-ilmu alam, yakni bebas nilai. Tujuan dari penelitian ini yaitu disajikan untuk membahas fenomenologi dan hermeneutika sebagai metodologi untuk menginterpretasikan sebuah objek penelitian dengan melibatkan subjeknya. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian kali ini adalah konsep fenomenologi dan hermeneutika dari beberapa tokoh. Yang selanjutnya itu ada subjeknya adalah tokoh-tokoh dari filsafat fenomenologi dan hermeneutika. Kemudian metodologi penelitian. Untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai fenomenologi dan hermeneutika, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah pendekatan ataupun penelusuran yang digunakan untuk memahami suatu gejala sentral yang berupa informasi-informasi baik berupa kata atau teks yang kemudian dianalisis, sehingga dapat ditemukan data-data yang mendeskripsikan tema-tema yang akan dibahas, yang kemudian menginterpretasikannya atas tema-tema tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data-data tekstual meliputi beberapa buku yang menjelaskan filsafat fenomenologi dan hermeneutika. Peneliti juga menggunakan analisis isi, yaitu mencari sebuah makna dari sumber tertulis atau visual secara sistematis yang dapat menafsirkan hasil penelitian. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian terdapat pengertian dari fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Suatu usaha untuk menginterpretasikan fenomena secara apa adanya dan atau menurut penampakannya sendiri. Hal tersebut itu yang dinamakan dengan fenomenologi. Nah, pada bagian hasil penelitian juga terdapat beberapa istilah penting dalam fenomenologi Husserl, yaitu epoxy, reduksi, intensionalitas, dan Lebenswelt.
Yang pertama ada apathy, adalah menunda putusan atau mengosongkan diri dari keyakinan tertentu. Yang selanjutnya ada reduksi. Untuk memunculkan hakikat-hakikat, maka diperlukannya sebuah reduksi atau penyaringan tertentu. Yang selanjutnya intensionalitas, adalah kesadaran selalu. Jadi, kesadaran akan selalu terarah pada suatu objek. Yang selanjutnya ada Lebenswelt, merupakan pengalaman dunia sehari-hari yang kita hayati. Dalam hasil penelitian juga memuat pengertian dari hermeneutika. Hermeneutika adalah sebuah proses untuk mengubah sesuatu yang belum diketahui menjadi dimengerti. Tujuan inti dari hermeneutika adalah untuk mendapatkan makna yang lebih dari sekedar yang tampak pada bacaan. Mengambil makna yang tersembunyi yang selama ini tidak terbaca, bahkan yang seakan-akan tidak mungkin dapat dibaca. Yang selanjutnya itu Schleiermacher dan hermeneutika romantik. Menurut hermeneutika ini, proses hermeneutis sebagai proses dari pembalikan dari proses penulisan teks. Sementara itu, penulis bergerak dari pikirannya ke ungkapannya dalam susunan kalimat-kalimat, dan pembaca bergerak sebaliknya, yakni dari susunan kalimat-kalimat dia memasuki dunia mental, yaitu pikiran penulisnya. Dan Dilthey dan hermeneutika ilmu sosial kemanusiaan. Hermeneutika Dilthey merupakan kelanjutan dari hermeneutika romantik Schleiermacher. Namun terdapat perbedaan pada kondisi subjek dalam menafsirkan. Bagi Dilthey, meskipun si peneliti tidak mengalami peristiwa di masa lampau secara langsung, namun ia dapat saja membayangkan bagaimana si objek mengalaminya. Gadamer dan hermeneutika filosofis. Hermeneutika Gadamer mengkritisi metode empati yang ada pada hermeneutika romantik. Bagi Gadamer, sulit bagi orang untuk dapat meninggalkan prasangka-prasangkanya yang meliputi situasi psikis dan psikologi yang mengitarinya, lalu masuk ke dalam suasana atau situasi lainnya. Kemudian, di bagian daftar pustaka terdiri dari 27 sumber. Baik, dari review tersebut, kelebihan dari jurnal ini yaitu pada penulisan judul sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar, serta pada pembahasan juga dibuat secara sederhana sehingga memudahkan membacanya. Kemudian tata letak penulisan isi jurnal juga sudah rapi dan hasil penelitian sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pada metode penelitian juga penulis menggunakan analisis isi untuk memunculkan penemuan baru. Kemudian kelemahan dari jurnal ini yaitu pada bagian kesimpulan terlalu sedikit membahas dari hasil penelitiannya, hanya menjelaskan tentang fenomenologi menurut Husserl. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.